justru ditelepon oleh ownernya ya teman-teman. Justru kita ditelepon oleh ownernya ya, malah kita itu dimarahin ya teman-teman. Jadi kurang lebih gini, pada saat itu ya kita ditelepon oleh orangnya seperti itu ya. Nah kita itu dikatain, ini gimana sih harganya itu kok mahal sekali 400.000. Nah kamu itu di sini itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya mengenai tarif bongkar pasang khusus outdoor ya teman-teman. Ya, jadi pembuatan tutorial kali ini ya teman-teman, itu kita tujukan untuk spesifikasi ya, untuk khusus untuk customer ya yang berada di wilayah area Jakarta Selatan ataupun di area dekat Taman Ragunan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, kita langsung saja membahasnya teman-teman. Jadi begini teman-teman, langsung saja ya teman-teman. Jadi untuk melakukan bongkar pasang itu tidak mudah ya teman-teman. Ya, tidak mudah ya teman-teman. Apalagi dengan kondisi tempat lokasi yang sulit ya. Nah, itu tidak mudah ya. Jadi untuk melakukan pembongkaran AC itu tidak hanya membongkar saja ya, tapi di situ ada teknik ya. Ada teknik, misalkan ini outdoor ya teman-teman. Nah, jadi outdoor ini ya, sebelum kita lakukan pembongkaran ya teman-teman, ini kita nyalakan AC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa? Pada saat AC nyala ya, AC nyala itu freonnya itu disimpan ya teman-teman. Disimpan total semuanya di area di dalam outdoor ya teman-teman. Ya. Jadi sebelum kita bongkar, sebelum itu di pump down istilahnya atau disimpan freonnya. Jadi untuk mengetahui juga ya isi freonnya itu berapa ya. Nah, jadi pada saat isi freonnya aman ya, misalkan di rata-rata freon R40 itu isinya 150 sampai 160 PSI ya, atau R32 pun sama ya teman-teman, antara 150 sampai 160 PSI ya. Nah, jika freonnya aman, kemudian kita lakukan penyimpanan pada area outdoor ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini untuk melakukan pump down atau simpan freon di bagian outdoor ya teman-teman. Nah, pada saat kita sudah berhasil menyimpan freon ya, pastinya kita akan membongkar bagian nepelnya lebih dahulu ya teman-teman. Nepelnya terlebih dahulu, perhatikan di sini ya, kita buka. Itu pun tidak asal buka ya teman-teman, tidak asal buka. Kita gunakan 2 kunci Inggris. Kalau hanya 1 Inggris pun ya, itu akan merusak bagian kerannya ya teman-teman. Kemudian yang kedua ya teman, kemudian yang kedua perhatikan. Nah, di sini, nah di bagian di sini ada sambungan juga ya, kita bongkar dengan menggunakan 2 kunci Inggris. Kemudian kita amankan stop kontaknya ya teman-teman. Sebelum kita lakukan pembongkaran itu, kita lepas bagian power atau stop kontaknya, ataupun misalkan tidak ada power stop kontak, di situ kita putus jaringan kelistrikannya ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kesetrum ya. Nah, sistem itu resikonya tinggi ya teman-teman. Nah, untuk tarif bongkar pasang outdoor ya teman-teman, untuk wilayah Bekasi ya teman-teman, itu rata-rata di kisaran 300.000 ya teman-teman ya, di kisaran 300.000. Nah, untuk wilayah daerah lebih jauh lagi ya, di situ kita sebut saja ya daerah Jakarta Selatan, tepatnya di area dekat Ragunan seperti itu ya teman-teman. Itu harganya tidak sama ya, itu pasti tidak sama ya teman-teman. Di Bekasi pun itu 300.000. Di Jakarta ya dengan ekonominya yang tinggi ya, pendapatan orang-orang di Jakarta itu kan tinggi teman-teman, tentunya itu harganya lebih tinggi daripada itu kita kita sebut saja orang-orang biasa saja ya teman-teman. Itu tarifnya memang segitu ya, antara 450 sampai 500.000 ya teman-teman. Apalagi ya di sini ya kita tujukan kepada orang-orang ya yang mungkin hartanya melimpah ya, hartanya melimpah di situ ya kan, tidak etis ya teman-teman. Asetnya banyak, rumahnya besar ya, tetapi di situ ya terus terang saja ya. Nah, kita mengalami di area dekat Ragunan seperti itu ya.
Di situ kita ya, tadinya kita ajukan harga 450.000 ya. Ternyata di sini ya, di situ ya, di situ kita justru ditelepon oleh ownernya ya teman-teman. Kita ditelepon oleh ownernya ya, malah kita itu dimarahin ya teman-teman. Jadi kurang lebih segini. Pada saat itu ya kita ditelepon oleh orangnya seperti itu ya. Nah kita itu dikatain gini, ini gimana sih harganya itu kok mahal sekali 400.000. Nah kamu itu di sini itu ya, kalau mau cari duit itu jangan di sini ya, bukan di sini tempatnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi ya, lebih menyakitkan lagi kata-katanya ditambah seperti ini ya teman. Sudah, ini yang terakhir, kita tidak akan memakai jasa kamu lagi. Nah itu ya teman. Padahal kita tahu sendiri ya, di situ asetnya, mobilnya banyak ya, mobilnya bagus-bagus, rumahnya besar ya, dan di situ kita tahu ya, dia itu sebagai pengacara ya, pengacara. Tapi menurut saya itu memalukan ya, menurut saya itu memalukan ya, karena ya dia itu menurut saya pribadi itu sangat tidak etis dan tidak berkelas ya. Nah, oke teman-teman, jadi saya di sini ya, kita buatkan tutorial seperti ini, video seperti ini ya, kita tujukan untuk orang-orang ya yang sudah dikasih kepercayaan apa ya istilahnya, kelebihan harta ya seperti itu. Jangan malu-maluin ya seperti itu ya. Kita bukan gimana ya, kita itu tidak menipu ya, kita tidak menipu. Kalau kita nembak ya, harga ya itu bukan 450.000 ya teman-teman, atau owner dimanapun ya, itu bukan hanya 450.000. Kalau kita nembak, kalau kita getok harga lah, itu bisa antara 750.000 sampai 1 juta rupiah. Itu namanya getok dan cari duit ya. Nah tapi ya terus terang saja waktu itu, nah kita langsung blokir nomornya ya, kita tidak mau berurusan lagi ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi ini nasihat untuk orang-orang kaya ya, untuk orang-orang kaya yang harusnya ya, seharusnya itu menghargai ya orang-orang yang jauh ya derajatnya di bawah kalian ya. Harusnya kalian itu menghargai orang-orang yang derajatnya jauh lebih di bawah daripada kalian ya. Ya kalian itu enak ya, diberi kekayaan seperti itu ya, harusnya tidak etis lah ya. Ya kita itu namanya memalukan ya, memalukan ya. Orang biasa saja ya, dengan jangkauan yang sama, misalnya kita itu tinggal di Bekasi, bekerja di area Depok ya, terus terang saja nyuci AC itu 3 unit ya, 3 unit itu per unit 100.000 ya, taruhlah itu 100.000 kali 3 itu 300.000. Tetapi ya saya senang sekali ya dengan owner yang seperti ini ya, dia total nyuci AC itu 300.000 ya, 300.000, tetapi dia seringkali nah pada saat melakukan pembayaran ya, itu ternyata kita ditransfer ini, kita dibayar lewat metode transfer ya, dan itu jumlahnya ya rata-rata 500.000 ya teman-teman. Coba bayangkan, itu orang biasa ya, itu rumahnya ya minimalis ya, memang orangnya ya emang orangnya baik ya seperti itu ya. Kita nyuci 300.000 ya, kita tidak minta dilebihin ya, tetapi memang kadang-kadang ada orang yang memang dia tahu ya, beliau tahu ya, bahwa jarak antara Depok dengan Bekasi itu jauh ya, makanya mungkin dipandang dari situ ya. Nah mungkin mereka maksudnya di situ mereka menghargai kita ya. Nah kita ya itu alhamdulillah ya, tapi kita tidak meminta kelebihan di situ ya. Yang penting jasa kita itu dibayar sesuai dengan pekerjaan kita ya, karena kita pun di situ kita tidak menipu ya, kita kerja sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tidak ada penipuan freon ya. Kalaupun di situ ada bocoran freon, kita akan sampaikan. Kalaupun di situ ada kerusakan, kita akan sampaikan ya teman-teman. Nah oke. Nah kita tekankan sekali lagi ya, kita tekankan kepada para owner yang
sudah diberi kelebihan harta ya, kita bukan meminta lebih ya, kita minta jasa kita itu dihargai ya, sebagai orang yang derajatnya itu jauh di bawah kalian ya, karena kasihan ya, jika ada teknisi lain ya, teknisi lain ya yang diperlakukan seperti itu sangat kasihan. Dan ini ya menjadi apa ya istilahnya, doa yang buruk buat kalian ya. Otomatis kalian itu kan zalim ya, itu otomatis nanti Allah yang akan membalasnya ya. Oke, cukup sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.